Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di part pertama ya Bapak Ibu guru sekalian atau teman-teman semuanya, bagaimana cara memulai langkah pembuatan Google Form yang menarik seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal tadi, agar Bapak Ibu nanti mempermudah jalannya kegiatan daring Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ya. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja kita buka mesin pencari Google-nya, Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke. Pastikan kita sudah berada di akun Gmail kita ya. Bagi yang belum masuk akun ya silahkan masuk dulu akun Gmail-nya gitu Bapak Ibu. Kemudian kita pilih menu ini, tambahan ini, plus ini. Kita pilih drive. Sekali lagi kita pilih drive, kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik baru. Ya, kita klik baru untuk buat folder. Kita klik saja, terus kita akan buat kita buat judul pembelajaran kita seperti itu. Daring pembelajaran matematika SMK misalnya. Kita buat, kita klik. Setelah itu kita klik foldernya tadi. Kemudian di sini masih kosong, belum ada apapun, dan kita langsung saja klik kanan Bapak Ibu untuk melanjutkan memilih Google Formulir gitu ya, Google Formulir. Nah, kita klik saja Google Formulir, maka akan ada tampilan utamanya Google Formulir gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kita langsung saja cepat kita klik, kita hapus, kita ganti dengan judul kita ya, pembelajaran daring matematika seperti itu. Nah, ketika kita klik di sini, kalau misalnya judulnya masih belum berubah, kita klik aja, nanti secara otomatis judul file kita juga akan berubah ya, tinggal ditempelin aja, diklik. Kemudian kita tulis saja asal sekolah kita, sekolahnya Bapak Ibu gimana gitu ya. Kita contohkan SMK Budi Utomo Jepara Lampung Timur gitu ya, atau SMK yang lainnya atau sekolah yang lainnya gitu ya. Nah, di bagian pertama ini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu kan membuat daftar hadir ya, daftar hadir. Maka langkah berikutnya, karena ini tadi sudah ada bagian di bawah, langkah pertama adalah membuat kolom nama siswa gitu ya Bapak Ibu ya, nama siswa. Nah, kemudian kita kasih deskripsi di sini. Kita kasih deskripsi untuk memerintahkan siswa ketika nulis nama siswa isi dengan huruf kapital. Nah, pilihannya kita buat jawaban singkat saja ya. Jawaban singkat saja karena nama kan hanya perlu jawaban singkat. Kemudian kita wajib diisi. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, karena kita judulnya adalah membuat absensi secara daring, maka tinggal tambahkan saja bagian berikutnya untuk memulai mengisi bagian nomor absen ya, nomor absen siswa. Nah, nomor absen siswa ini sangat penting teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, karena nanti rekapitulasi hasil dari anak-anak setiap kita mengadakan pembelajaran daring itu absen, maka nanti akan mengelompok. Misalnya Jaka Suryadinata di absen nomor 1 gitu ya. Nah, sedangkan tatap muka Ibu nanti 10 kali. Nah, nanti kita bisa filter absen Jaka Suryadinata nomor 1 itu nanti akan terkumpul sendiri. Jadi kita nggak perlu repot lagi. Oke Bapak Ibu ya. Pilihan ganda. Ke drop down saja. Kita mulai nomor 1 gitu ya, 2, 3, 4, 5. Tergantung siswanya Bapak Ibu di kelas. Seperti ini. Kita
kita akan buat nomor absen sampai dengan berapa? 30 9 36 ya Bapak Ibu ya, tambahin lah 37. Nah, setelah kita membuat bagian dari absen, yaitu nomor absen siswa, ini kita kasih deskripsi lagi boleh. Jadi anak nanti ini wajib diisinya, jangan lupa kita kasih deskripsi lagi, sesuaikan dengan nomor absen di kelas kalian. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk kegiatan anak nanti mengisi absen adalah kelas. Dia nanti ada di kelas berapa gitu ya. Kita option pilihannya kita buat drop down lagi biar nanti pilihannya ke bawah gitu Bapak Ibu. Di sini ada misalnya 10 TKR 1, 10 TKR 2, 10 TKR 3, 10 TKR 3, kemudian 10 TSM 1, 10 TSM 2, kemudian 10 TP 1, 10 TP 2, kemudian 10 TB, 10 TN, 10 AK1, 10 AK2. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kelasnya banyak gitu ya, tapi dalam satu tingkatan yang sama ya, silakan disesuaikan saja di sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, setelah kelas apa yang paling penting? Setelah nomor absen kemudian kelas, kita tambahkan lagi bagiannya Bapak Ibu, tinggal klik saja plus tadi, tanda plus, tanggal. Tanggal ya. Jangan lupa harus dikasih tanggal. Karena nanti kita memerlukan filter tanggal gitu. Karena kan kita kadang-kadang seminggu ngajar 2 kali, 1 kali gitu ya. Jadi sangat penting untuk anak itu nanti mengisi tanggal. Langsung saja klik tanggal. Ini jangan lupa wajib diisi. Kemudian yang berikutnya adalah apa nih? Yang berikutnya, yang paling penting lagi apa Bapak Ibu? Setelah tanggal. Baik. Setelah kita siapkan tanggal, maka yang paling penting berikutnya di bagian absen adalah absensinya ya Bapak Ibu ya, absensinya. Kemudian kita pilih optionnya adalah kisi-kisi pilihan ganda ya. Nah, kisi-kisi pilihan ganda. Jadi nanti anak-anak ini akan absen dengan menggunakan seperti ini, absensi. Absensi kolom pertama hadir, izin, sakit, kemudian alfa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa ini di centang. Oke, sudah berapa bagian tadi? 1, 2, 3, nomor absen 4, nomor 5, dan yang terakhir Bapak Ibu, kita tambahkan lagi bagian yang paling penting adalah token. Jadi sangat penting kita proteksi agar Google Form kita ini aman gitu ya, nggak bisa ditembus oleh orang-orang yang punya kepentingan lain gitu ya. Jadi token ini sangat penting. Token, ketika kita ketik token, maka secara otomatis akan ada tampilan seperti ini. Kita tinggal pilih saja ini yang teks ya. Berisi apa nih? Misalnya MTK 20 atau kimia 20. Terserah Bapak Ibu.
Yang penting siswa ini bisa mengakses form kita ketika tahu tokennya gitu ya. Seperti itu. Nah, tes kesalahan khusus, teks kesalahan. Artinya ketika anak itu ternyata ini dispasi, salah tokennya. Nah, ini kita kasih, maaf, token Anda salah gitu misalnya. Dah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya sekarang kita sudah mempunyai bagian pertama form pembelajaran kita, yaitu absensi siswa. Jadi tanpa harus memasukkan semua siswa yang ada di kelas 10 misalnya, dengan urutan nomor absen siswa ini nanti kita sudah bisa memfilter secara mudah, melaporkan menjadi sebuah laporan yang akan kita bawa ke kepala sekolah dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, setelah itu di bagian yang terakhir kita buat temanya, kita buat permanis Bapak Ibu. Ini pilih menu tema ini, kita permanis saja, kita pilih gambar. Kalau Bapak Ibu punya header sendiri ya kita kasih header sendiri gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak punya header ya di Google sini sudah disiapkan headernya. Gitu. Nah, misalnya saya pilih header pembelajaran saya misalnya yang bagus, inilah misalnya ya, yang ini nih, bagus nih. Nah, ini untuk mempercantik atau membuat kesan menarik di form kita gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya daring pembelajaran matematika. Pertama siswa di absen dulu. Kemudian kalau misalnya fontnya mau diganti-ganti di sini banyak pilihannya. Kita buat yang lucu. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, oke. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang kita uji coba seperti apa. Kita view. Ya, kita view ya. Kita view. Nah, jadi nanti di tampilan anak-anak form kita seperti ini Bapak Ibu sekalian. Teman-teman semuanya. Kita akan uji coba ya. Kita akan uji coba form kita ini tadi. Kita isi nama siswanya. Kita isi nama siswa. Misalnya Jaka Surya. Nomor absen saya misalnya nomor 37. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tadi pilih drop down, hasilnya seperti ini. Misalnya saya siswa kelas 10 TSM 1. Kemudian hari ini tanggal 22 bulan 7 2020. Tanggal 20 berapa ini? 22 sorry, 22 ya Bapak Ibu. Kemudian hadir. Tanggal enggak valid kenapa nih? Tanggal 7 nih. Hadir gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tokennya. Nah, tokennya tadi TK20 ya tadi ya. Nah, kirim deh. Nah, secara otomatis apa namanya kita sudah anak tadi ini sudah absennya masuk ke dalam sistem pengolahan data kita nanti. Oke. Berikutnya kita cek tuh responnya sekarang ada satu nih udah masuk karena tadi si Jaka sudah absen gitu ya. Si Jakanya sudah absen. Kita cek Bapak Ibu. Nah, ini mudahnya di Google Form ini laporan kita sudah langsung bisa dibuat. Ini ya. Pilih menu responnya ini, kemudian ini Bapak Ibu. Kemudian kita buat saja. Kemudian nanti secara otomatis kita akan apa namanya? Dibuatkan tanggapan dari siswa yang sudah mengisi absensi tadi gitu. Mudah-mudahan sinyalnya bagus ini. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Jaka Surya nomor absen 37 telah hadir di tanggal 22 Mapel Matematika gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita uji coba lagi untuk yang kedua. Kita coba lagi
untuk ngisi siswa yang kedua misalnya Dinata Surya, nomor absennya misalnya 34. Aduh, ini iklannya luar biasa sekali. Kemudian di kelas 10 TP1 misalnya, hari tanggalnya tanggal 22 hari ini, ya tanggal 23 deh, coba kita bedakan ya, hadir, kemudian tadi MTK 20. Nah, coba kita cek apa namanya, sudah dua rekaman tadi ya. Tuh kan, responnya udah ada 2 rekaman. Kita cek sekarang Excelnya tuh kan secara otomatis nambah sendiri Bapak Ibu tanpa harus kita olah apapun gitu ya. Nah sekarang orang yang ketiga, coba saya akan contohkan sampai orang yang kelima ya. Kita buka terus sampai orang yang kelima. Kita uji coba apa namanya absensi kita gitu ya. Biar nanti Bapak Ibu bisa sortirnya. Misalnya namanya lagi apa ya namanya si Bilkis misalnya. Bilkis ada di nomor absen misalnya 17. Kemudian kelasnya 10 tata busana. Misalnya tanggal 22 ya, 22 kita balik lagi di MTK 20. Kita cek Bapak Ibu apa namanya untuk rekamannya si Bilkis tadi gitu. Nah iya, coba kita cek tuh Bilkis keluar ya. Nah nanti cara memfilternya gampang. Kalau misalnya nanti form ini sudah digunakan berkali-kali, kita tinggal sortir saja yang apa namanya, kita filter saja Bapak Ibu ini di menu data ini, kita buat filter ya. Jadi nanti kalau misalnya si Jaka nomor absennya 37 ya kita tinggal ketik aja nomor 37, kita filter gitu ya. Nanti yang keluar nomor 37 semua. Begitu juga dengan tanggal. Kalau tanggalnya kita filter buat tanggal 22, 23-nya kita hilangin, berarti yang hadir hari di tanggal 22 ini ya cuman Jaka sama si Bilkis. Kalau misalnya centrangnya semuanya ya muncul semuanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke. Jadi sangat mudah sekali kita tanpa harus checklist, tanpa harus kehilangan data anak-anak di WhatsApp yang biasa kita lakukan, ini dengan mudah ya, satu kesatuan di laporan Excel atau di Google Form ini semuanya sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja video part 1 saya untuk pembuatan absensi ya. Ikuti terus video yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.